Hai guys, ini adalah alur cerita tentang si Raja Judi yang terdampar di tahun 30-an. Ini adalah paranormal yang sakti dan anak buahnya melapor bahwa ada Raja Judi yang hebat di desa Bengek. Dan si mata malaikat pun berkata bahwa dia tidak takut dan seharusnya kita bersatu untuk melawan si Raja Judi. Di lain tempat, yaitu di desa Bengek, si Raja Judi, ya kita namain aja si Maman. Si Maman yang sedang dikerumunin wartawan dan juru bicaranya adalah pamannya yang bernama Udin. Di sini si Udin sedang menjelaskan kehebatan si Maman, si Raja Judi. Si Maman pun mamerin foto gurunya, si Dewa Judi. Dan si Maman pun berkata kepada wartawan bahwa dia sudah capek, gak mau diganggu, dan itu membuat para wartawan bubar. Saat mereka asik ngobrol, ngalir ngidul, tiba-tiba ada beberapa gadis seksi menghampirinya. Itu membuat mereka keheranan. Dari mana asal mereka tiba-tiba datang? Tapi mereka pun kegirangan. Bodoh amat dia datang dari mana. Yang penting gadis-gadis ini sangatlah menarik. Begitulah kata pamannya, alias si Udin. Ternyata si Udin dan si Maman ini terkena hipnotis. Gadis cantik yang mereka lihat itu ternyata adalah segerombolan geng yang datang untuk menghabisi mereka. Dan suasana pun menjadi berubah, menjadi kacau. Untung datang si Bejo, orang kepercayaan Dewa Judi yang membantu mereka. Si Maman dan si Udin pun diserang habis-habisan. Ketika si Maman minta ide ke pamannya, si Udin malah pingsan. Dasar bencong. Saat si Bejo mencari si Maman, dia malah melihat si Udin yang sedang pingsan, lalu membangunkannya. Si Bejo pun menanyakan di mana si Maman. Ini ada salam dari Dewa Judi. Si Udin pun kebingungan, lalu dia mengambil handphone itu untuk disampaikan ke si Maman. Mereka pun berpencar untuk mencari si Maman. Sementara itu si Maman yang sedang sendirian ditemui oleh si mata malaikat paranormal yang sangat sakti. Si mata malaikat bertanya, apakah engkau si Raja Judi? Si Maman pun mengiyakan. Lalu dia berbalik bertanya, Anda siapa dan mau apa datang ke sini? Hanya mencari keributan. Tiba-tiba saja si mata malaikat mengeluarkan jurusnya. Sementara itu si Maman malah nyantai-nyantai aja kebingungan. Lagi apain orang ya? Katanya. Saat si Maman memperhatikan ini orang, si Maman pun terkaget-kaget karena anak buahnya datang lalu bergabung untuk menghadapi si Maman. Dengan siaga si Maman pun mengeluarkan jurusnya. Dan akhirnya mereka pun bertempur dengan jurus-jurus yang gak masuk logika. Sampai suatu saat terjadilah adu kekuatan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Si mata malaikat mengeluarkan jurus yang sangat cool untuk cepat-cepat mengalahkan si Maman. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan mereka tidak bisa dikendalikan lagi. Sementara itu pamannya teriak-teriak bahwa ada telepon dari si Dewa Judi. Katanya penting. Dan si Maman pun berkata, jangan kesini, ini berbahaya. Saat pamannya akan pergi, dia malah kesedot, lalu bergabung dengan mereka. Si Bejo pun datang untuk membantu mereka. Tapi si Bejo tidak bisa berbuat apa-apa. Karena si Bejo heran, bingung dengan jurus-jurus yang mereka lakukan ini. Karena si Bejo belum pernah melihat jurus yang aneh seperti ini. Dan tiba-tiba mereka hilang. Si Bejo mencari di sekelilingnya, namun tidak ada tanda-tanda ditemukannya mereka. Akibat pertempuran yang sengit itu, si Maman pun terpental ke dimensi yang lain. Si Maman kebingungan, karena sebelumnya dia
tidak tahu tempat ini. Dia melihat-lihat, namun tetap dia masih kebingungan. Lalu si Maman mencari tahu tempat apa ini sebenarnya. Tiba-tiba si Maman ketiban smartphone yang sedang berdering. Lalu dia mengangkatnya. Ternyata itu telepon dari si Bejo yang menanyakan keberadaannya. Si Maman pun menjawab dia tidak tahu. Si Bejo pun berkata, kamu harus tahu keberadaannya di mana agar dia bisa menjemputnya. Saat sedang kebingungan, si Maman didatangi oleh gadis yang sangat cantik. Itu membuat si Maman jadi senang. Dan si Maman pun bertanya, dari mana kamu? Gadis itu cuma tersenyum dan pergi, lalu menunggang kuda dan meninggalkan si Maman sendiri. Saat si Maman mencari tahu nama tempat ini, tiba-tiba si Maman mendengar suara yang sangat aneh. Ternyata ada seseorang sedang gantung diri. Lalu si Maman pun menolongnya dengan cara yang aneh. Mereka pun jatuh bersamaan. Lalu si Maman marah. Kenapa pamannya bisa mau bunuh diri? Dan kenapa kok seperti banci? Si paman itu lalu bercerita bahwa dia lagi kesulitan ekonomi. Semua orang menghinanya. Si Maman keheranan. Bukannya paman ini orang kaya dan terpandang. Si paman pun berkata, sudah kamu jangan manggil-manggil aku paman. Kamu ini siapa sih? Dan si Maman pun marah. Disangkanya ini bercanda. Sudah, paman jangan bercanda terus. Ayo kita pulang. Pulang kemana? Kamu ini jangan memanggil aku terus paman. Aku ini masih muda. Si Maman pun tambah kebingungan. Lalu si Maman menanyakan siapa nama paman ini dan apa pekerjaannya. Paman pun menjawab bahwa dirinya bernama Rebek Surandil. Si Maman pun kaget karena yang disebutkan itu adalah nama kakek buyutnya. Si Rebek pun cuma cengengesan mendengar perkataan dari si Maman yang bahwa dirinya adalah kakek buyutnya. Lalu si Maman menanyakan apa nama tempat ini. Si Rebek pun menjawab bahwa ini adalah Shanghai, desa Conge. Si Maman kaget berada di Shanghai. Dan dia lebih kaget lagi ketika si Rebek memberitahu bahwa sekarang ini adalah tahun 1937. Ini adalah Bapak Wali Kota Shanghai yang sedang menginterogasi si Maman. Lalu si Maman pun bercerita bahwa dirinya berasal dari Hong Kong tahun 1990. Dia berasal dari desa Bengek. Pak Wali Kota pun tidak percaya dengan perkataan si Maman. Lalu si Maman membuktikan dengan menunjukkan sebuah jam tangan miliknya dan sebuah handphone. Dan si Maman pun berkata bahwa ini adalah teknologi di tahun 1990. Si Maman pun menjelaskan bahwa handphone ini adalah alat komunikasi jarak jauh. Dan Pak Wali Kota pun mencobanya. Di suatu hari Bapak Wali Kota mengajak Maman dan kakeknya bertemu bersama kumpulan orang-orang wali kota. Namun tak disangka oleh si Maman, dia malah ketemu dengan gadis yang pernah dia lihat waktu dia pertama kali terjatuh di masa lalu ini. Gadis ini bernama Mimin, putri saudagar kaya. Si Maman termenung, gak percaya apa yang dia lihat. Lalu dia teringat dan dia berkata kepada kakeknya bahwa dia adalah gadis yang pernah dia lihat. Kata si Maman ke kakeknya. Iya benar, gadis itu. Si Maman pun berakting cari perhatian agar bisa dapat dikenali oleh si Mimin. Si Mimin hanya diam saja, tidak mengerti. Namun si Maman terus saja menggoda. Pak Wali Kota pun memanggil si Maman untuk diperkenalkan dengan si Mimin. Si Maman pun memotong pembicaraan Wali Kota bahwa dirinya sudah pernah bertemu dengan gadis ini. Pak Wali Kota pun menanyakan hal tersebut kepada Mimin, tetapi Mimin tidak mengenalnya. Saat si Maman akan menjelaskan pertemuan dengannya, Pak Wali Kota pun berbicara agar berbuat sopan kepada Mimin dan ayahnya. Sesampainya di rumah, si Maman pun bercerita kepada kakeknya
bahwa si Mimin adalah gadis berkuda yang pernah dia temui. Jangan punya pikiran macam-macam kepada Mimin, karena dia adalah tunangannya Pak Wali Kota. Begitu kata kakeknya. Mendengar perkataan kakeknya, si Maman pun jadi kecewa sekali, karena dia sudah suka terhadap si Mimin. Saat mengunjungi kasino terbesar di Shanghai, Pak Wali Kota melihat si Maman sedang berjudi. Si Maman pun menyapa Bapak Wali Kota, dan dia berkata bahwa dia bisa melihat mata dadu yang ada di dalam situ. Jumlahnya 14, dan itu artinya besar. Tapi si Maman pasang jumlah kecil karena dirinya ingin kalah. Dan si Maman pun langsung pingsan. Ya, karena emang dia lagi galau. Pikirannya lagi kacau. Saat pendadu itu membuka dadunya, memang benar jumlahnya 14, dan itu membuat Bapak Wali Kota keheranan. Saat sedang keheranan, Bapak Wali Kota didatangi oleh tamu tak diundang, yaitu rombongan dari geng tai kucing. Dan ini adalah pemimpinnya yang bernama Juminten. Dan Juminten pun mengajak Bapak Wali Kota untuk berjudi dengan taruhannya kasino ini. Permainan pun dimulai. Juminten mengandalkan si mata malaikat untuk melakukan permainan ini. Dan si mata malaikat pun beraksi dengan melihat mata batinnya ke dalam dadu. Dan dia memberitahu kepada Juminten bahwa jumlahnya 8, itu artinya kecil. Dan saat dibuka jumlahnya 8, dan Wali Kota pun kalah. Juminten pun tersenyum bangga. Saat permainan yang kedua, Pak Wali Kota meminta agar dadunya dikocok dengan yang benar. Si mata malaikat pun beraksi lagi seperti yang sudah-sudah. Lagi-lagi dia bisa melihat jumlah dadu itu dan memberitahukan kepada si Juminten bahwa jumlahnya kecil lagi. Ternyata memang jumlahnya kecil. Pak Wali Kota pun kalah lagi. Si Minul pun menyarankan ke Bapak Wali Kota agar si mata malaikat harus dihadapi oleh si Maman. Pak Wali Kota pun setuju dan menyuruh Minul untuk mencari si Maman. Si Maman pun datang langsung menghampiri si mata malaikat, dan perdebatan pun terjadi antara si Maman dan si mata malaikat. Lalu si Maman mengajak si mata malaikat keluar dari situ. Si Maman pun meminta tolong kepada si mata malaikat agar membantunya untuk mengirim dia kembali ke Hong Kong tahun 1990. Tetapi si mata malaikat menolaknya. Dia lebih betah tinggal di sini karena di sini dia dapat segalanya. Kalau di Hong Kong dia hanyalah seorang cleaning service. Si Maman hanya meminta untuk mengirim dirinya saja ke Hong Kong, tidak untuk mengajak si mata malaikat. Tetapi tetap saja si mata malaikat menolaknya. Si Maman pun menjadi kesal, dan dia berjanji akan menyulitkan si mata malaikat di Shanghai ini. Si Maman pun mulai beraksi untuk berhadapan dengan si mata malaikat dan bersiap-siap untuk mengeluarkan jurus-jurusnya yang pernah diajarkan oleh si Dewa Judi. Dan si Maman pun mengocok dadu itu dan melempar dadu itu hingga ke atas, dan melempar lagi hingga sangat tinggi sekali, dan sempat-sempatnya dia untuk merokok dan meminta api kepada pelayan itu. Dan dadu itu pun sampailah. Merasa sudah cukup mengocok dadu itu, si Maman pun menyuruh si mata malaikat untuk menebak jumlah dadu itu. Akan tetapi si mata malaikat tidak bisa melihat seluruh jumlah dadu itu, kecil atau besar. Dengan nada menghina, si Maman menyuruh si mata malaikat untuk cepat-cepat menebak isi dadu itu. Si mata malaikat pun berbisik kepada Juminten bahwa dirinya tidak bisa melihat seluruh jumlah dadu itu. Namun Juminten tetap menyuruh si mata malaikat agar menebak isi dadu itu.
Malaikat menyuruh Juminten menebak angka besar, dan Juminten pun menebak angka besar. Namun tetapi pas dibuka ternyata kecil. Dan si Maman pun menang. Semua pengikut wali kota pun menjadi senang. Maman pun berkata bahwa si mata malaikat tidak akan pernah menang melawan dirinya. Merasa sudah kalah, Juminten pun pamitan kepada Bapak Wali Kota. Namun sebelum pulang, dia akan menantang lagi Pak Wali Kota untuk berjudi. Si Maman langsung saja menerima tantangan dari si Juminten. Dan Pak Wali Kota pun menyetujuinya. Dan Juminten berkata kepada Bapak Wali Kota, jika ada yang kalah, maka yang kalah harus meninggalkan kota Shanghai. Si Minul keberatan dengan persyaratan tersebut, namun Pak Wali Kota tetap menyetujui tantangan tersebut. Juminten dan rombongan geng tai kucing pun pergi. Pak Wali Kota pun langsung mengumumkan pengangkatan si Maman sebagai orang penting di Wali Kota. Anak buah Pak Wali Kota pun langsung menyambut Maman dengan mengangkat-angkatnya ke atas, menandakan itu kebahagiaan yang meliputi dirinya, dan cerita pun bersambung.